Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin agar saya bisa lebih mudah berbicara, saya minta izin untuk berdiri saja. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa ya, kita telah masuk ke hari yang ke-19 di bulan Ramadan ini. Ya, jadi kita sangat bersyukur ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kekuatan dan juga kesempatan ya untuk bisa ikut dalam segala rangkaian ibadah ya. Ini adalah suatu kesyukuran yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, tetapi ini adalah karunia yang sangat besar. Makanya dikatakan inna fadlallahu 'alaika 'azima. Sesungguhnya karunia Allah terhadapmu sangatlah besar. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang ke-19 ini saya akan menguraikan sedikit tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa, seperti yang telah dibacakan oleh santri kita yaitu Saki ya. Jadi ayat ini sudah sangat familiar ya, tetapi saya akan kupas sedikit ya agar bisa menjadi pemahaman pengertian yang bisa membuka cakrawala berpikir daripada semua hadirin yang ada di sini. Baik. Ketika kita membicarakan tentang berpuasa di ayat yang ke-183, maka kita juga harus bisa mengaitkannya dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Pada ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman khafa min musin janafan aw itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaih. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang barang siapa yang takut dari seorang yang memberikan wasiat itu adanya penyimpangan ataupun melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengadakan perbaikan atau islah, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa ketika diadakannya islah tersebut. Jadi keterkaitan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang berikutnya ya. Jadi ayat yang sebelumnya adalah tentang bagaimana seseorang itu melakukan sebuah islah, melakukan sebuah perbaikan antar relasi keluarga. Setelah itu baru masuk ke dalam ayat yang berkaitan dengan puasa. Nah, puasa inilah yang membuat orang memiliki kontrol besar terhadap diri untuk bisa membuat islah itu sendiri. Nah, itu. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang siap untuk mendapat setiap beban dan tanggung jawab ya. Jadi setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka tidak masuk dalam kategori mukhatabun, orang yang diberikan beban. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, jadi
ayat ini turun di tahun kedua Hijriyah, ya. Itu kalau tidak salah masih dalam kondisi Nabi masih baru berada di Madinah. Nah, jadi ayat ini menunjukkan akan kewajiban untuk melaksanakan puasa, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, jadi artinya kewajiban berpuasa bukan hanya dikhususkan untuk orang beriman, tetapi juga puasa adalah kewajiban untuk orang-orang yang terdahulu. Jadi umat-umat yang terdahulu juga itu juga melaksanakan puasa. Puasa adalah ibadah yang sudah sangat lampau, yang sudah sangat lama. Dan bahkan sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, puasa itu adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua umat-umat terdahulu itu juga telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berpuasa. Ya, seperti mana ketika Nabi Muhammad SAW di ayat pertama, ya, di dalam surat Al-Alaq itu Nabi juga dalam kondisi berpuasa. Ya, kurang lebih 40 hari beliau berpuasa di dalam gua Hira. Nah, kemudian juga seluruh nabi ketika mereka mendapatkan wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka wajib berpuasa 40 hari. Nah, karena puasa itu bisa membuat seseorang itu bersih atau suci dari segala kekotoran batin. Jadi, barang siapa yang ingin mendapatkan kebersihan dan kesucian hati, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, sama juga seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, dia berpuasa selama 40 hari. Kemudian setelah itu baru diberikan Taurat. Nah, kemudian di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena takwa itu adalah puncak dari segala kepasrahan, ya, ataupun puncak daripada proses ibadah itu sendiri, ya. Karena untuk diterimanya sebuah amalan harus didasari dengan ketakwaan. Karena tidak ada amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari dengan ketakwaan. Sebagaimana di dalam firman yang lainnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal perbuatan yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lainnya juga dikatakan, lan yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging dan juga darah yang ada pada waktu dikorbankan, ya. Akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memerintahkan kita untuk berpuasa dalam rangka untuk menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena takwa itu bersumber dari hati nurani yang paling terdalam dan itu tidak bisa dibohongi oleh apapun. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tentunya kita sekarang sudah berada di penghujung ke-10 terakhir di bulan Ramadan, dan kita akan masuk ke 10 hari yang terakhir atau asrul awakhir. Nah, makanya di sini kita juga harus mengetahui
apa yang harus kita laksanakan ketika kita sudah berada pada hari-hari Ashrul Awakhir, ya. Yang pertama tentunya yang berkaitan dengan kalbu atau amalan kalbu adalah memperbanyak istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, di dalam hari-hari kita menjalankan puasa, di 20 hari yang kita telah lewati, kita telah banyak melakukan kesalahan, dosa, khilaf atau yang lainnya. Nah, makanya kita diwajibkan untuk memperbanyak istighfar, ya. Karena dengan istighfar ini akan menambal kekurangan-kekurangan kita. Nah, atau juga yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan ataupun dosa, dan betul-betul hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kadang apa yang membuat seseorang itu malas ataupun tidak memiliki hasrat, tidak memiliki semangat dalam berbuat baik, dalam beribadah, nah, mungkin karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat atau banyaknya kelepatan yang dilakukan ketika sedang berpuasa. Makanya di sini kita harus banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan puasa kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian setelah kita di hari-hari ini memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah kita wajib berhusnudzon. Apa itu berhusnudzon? Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita alami adalah yang terbaik untuk diri kita, ya. Jadi jangan sampai ada berpikiran yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika kita berpikiran baik atau berhusnudzon, berprasangka baik, maka kita menarik hal-hal positif ke dalam diri kita dan akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi karena apa yang terjadi itu tidak lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya ada dalam hadis qudsi dinyatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku selalu berada dalam prasangka hambaku. Jadi artinya tidak ada yang terjadi di dunia ini melainkan semuanya itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus senantiasa memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu adalah kita bertawakal, ya. Apa itu bertawakal? Yaitu kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik mungkin atau dengan totalitas, ya. Nah, jadi artinya ketika kita bertawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadir menjadi solusi bagi semua permasalahan kita. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pemberi jalan baginya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika telah masuk Ashrul Awakhir ini, maka ada hal-hal yang penting, ada amaliyah penting yang harus kita lakukan, ya. Apa itu? Ya, mungkin yang paling utama, yang pertama adalah iktikaf, ya, yaitu berdiam di masjid selama 10 malam terakhir. Makanya ada hadis mengatakan idza dakhalal asyru ahyal lail wa ayqadha ahlahu. Jadi Nabi Muhammad SAW apabila telah masuk 10 malam terakhir, maka yang dia lakukan adalah membangunkan keluarganya,
wasyaddal mi'zar, dan dia mengencangkan ikat pinggangnya. Dia bersungguh-sungguh tidak menggauli istrinya gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu sunnah yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sempat ya, dari hari pertama dia sudah iktikaf. Ya, ini untuk memburu malam Lailatul Qadar. Ketika malam 10 malam pertama dia telah melewati, dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akhirnya dia mencari lagi ke 10 hari yang kedua, dan juga dia tidak mendapati. Akhirnya kemudian dia mencari lagi yang ketiga, di 10 hari terakhir yang ketiga. Akhirnya beliau dapatkan. Makanya iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah ya malam Lailatul Qadar itu di akhir 10 dari bulan Ramadan ya. Biasanya itu di hari-hari yang ganjil ya, di 21, 23 dan yang lainnya. Nah, tetapi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu tentunya akan didapatkan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak mungkin ya orang yang bersungguh-sungguh tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini untuk semuanya ya, tanpa pandang bulu ya. Jadi artinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar harus dengan kesungguhan ya. Terutama sekarang sudah masuk ke malam ke-20. Baik, setelah itu apa yang harus dilakukan ketika sudah masuk 10 hari terakhir? Yang berikutnya adalah tilawatul Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran ya. Karena telah kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Makanya ada dua ibadah penting yang kita lakukan di hari-hari dan malam-malam Ramadan adalah, pertama puasa di siang hari, yang kedua adalah akrab dengan Al-Quran di malam hari. Makanya ada sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan di dalam hadis berikutnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, jadi puasa itu adalah di mana semua anggota badan itu aktif ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena waktu juga sangat terbatas ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya pada Lailatul Qadar, tapi orang yang mendapatkannya itu apa faedahnya, apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Karena kita kan nggak tahu kalau beberapa yang ada Lailatul Qadarnya. Kira-kira ada ciri-cirinya pas hari itunya atau besoknya atau setelah puasanya ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, donasinya langsung diterima Pak. Silakan. Pak, Langsung jawab. Ya baik. Tadi ditanya tentang apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi sebenarnya banyak asar ya ataupun keterangan-keterangan ya
yang menunjukkan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Sambil dicepit. Yaitu seperti mana di dalam Al-Qur'an, salamun. Jadi hari di mana ada Lailatul Qadar itu, malam itu penuh dengan keheningan dan ketenangan dan kedamaian gitu. Dan juga waktu malam itu sangat tenang dan sangat penuh dengan kedamaian intinya sih, ya. Terus juga banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah dialami hanya untuk kasus-kasus tertentu saja kan gitu. Tetapi kebanyakan ya tentu saja doa yang dipanjatkan pada saat itu akan direspon atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena pernah kejadian juga, dan ini dialami oleh kiai saya di Sulawesi Selatan begitu. Jadi ketika orang tuanya itu berdoa pada malam Lailatul Qadar untuk meminta ya anaknya itu diberikan kemudahan atau diberikan sesuatu yang istimewa di dunia ini, hal itu diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua anaknya itu menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi penghafal Al-Qur'an gitu. Itu. Jadi secara ininya nanti bisa dilihat lagi di asar. Cuma banyak ininya gitu, banyak ketentuannya gitu. Kalau secara rinci saya belum bisa terangkan. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak. Ini Bapaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya tentang penjelasan rukun dan syaratnya etika. Itu saja mungkin yang mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, tadi pertanyaan tentang masalah rukun dan etika dan syariat itikaf. Ini kembali kepada literatur fikih kembali ya. Ketika berbicara tentang rukun berarti hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan ketika itikaf itu. Nah, tentunya rukun itikaf yang pertama adalah berdiam. Ya, berdiam di masjid gitu. Nah, jadi artinya dia secara tidak langsung ketika dia berniat maka dia wajib berada di masjid. Namun waktunya itu kalau seandainya disesuaikan dengan sunnah, sesuai sampai malam ini, malam takbiran gitu ya, atau ibaratnya sampai berakhirnya tanggal 29 atau 30 Ramadan. Yang kedua adalah tempat. Tempatnya harusnya di masjid kan gitu. Nah, akan tetapi untuk non laki-laki ya, mungkin misalkan perempuan itikafnya bisa di rumah kan gitu. Tapi tetap secara umumnya di dalam Al-Qur'an wa antum aakifuna fil masajid. Jadi diwajibkan di masjid kan gitu. Nah, tentunya untuk syarat-syarat itikaf itu yaitu kembali kepada orang-orang yang melaksanakan kan itu. Misalkan muslim, baligh, akil dan yang lainnya kan itu. Nah, karena berkaitan dengan syarat berarti berkaitan dengan pelaku ya, subjek gitu. Nah, itu. Dan juga berkaitan dengan waktu itikaf itu sendiri ya. Nah, sedangkan sebenarnya itikaf itu kan untuk semua waktu, tidak ada had, tidak ada limit dalam itikaf, tetapi di dalam Ramadan itu disunahkan gitu. Jadi itikaf itu hanya digalakkan ketika di waktu Ramadan saja. Akan tetapi di luar waktu Ramadan juga dibuka, diperbolehkan itu, Pak. Baik, mungkin itu yang bisa saya ini, kalau seandainya ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih. Baik, untuk dua pertanyaan terakhir, mangga dipersilakan barangkali dari Ahmad. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan,
biasanya. Dan lain bapaknya di sana sudah tersedia di Ginjal ya. Silakan itu perlindahan. Mangga. Barang dari ibu. Ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk perempuan ikutnya di rumah apa harus di masjid? Iya. Atau malam Lailatul harus dengan cara beriktikaf? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk muslimah ya atau perempuan, apakah wajib untuk berada di masjid ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar ya? Sebenarnya tidak ada kewajiban secara mutlak ya. Ya, untuk perempuan untuk beriktikaf di masjid. Akan tetapi kalau kita lihat dari sejarah ya, dari historis, jadi para perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW mereka juga beriktikaf gitu. Jadi sebaiknya ya, artinya sebaiknya bagi perempuan yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar juga beriktikaf di masjid gitu. Walaupun dia tidak wajib ya, akan tetapi boleh juga dia melaksanakan iktikafnya di rumah kan gitu. Nah, karena intinya ketika berbicara tentang iktikaf itu berbicara tentang tempat ya. Tempat yang memang dikhususkan untuk iktikaf itu hanya di masjid sesuai dengan firman Al-Qur'an wa antum aqifuna fil masajidi. Gitu. Karena di dalam masjid itu kan tidak boleh dilakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat gitu. Karena semuanya itu bentuk ketaatan gitu. Akan tetapi di rumah kan ada hal-hal yang dibolehkan kan gitu. Nah, itu adanya kesakralan di masjid itu menjadikan tempat untuk didapatkannya malam Lailatul Qadar sangat terbuka sekali kan gitu. Jadi itu saja ya Bu. Kalau seandainya memang betul-betul ingin ya bisa tinggal mencari masjid yang menyediakan iktikaf bagi muslimah kan itu. Karena juga di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu juga yang telah saya pernah ke sana ada yang namanya yang iktikaf itu kaum perempuan dan juga laki-laki kan itu. Tapi yang namanya rahmat Allah itu sangat luas kan itu. Jadi malam Lailatul Qadar tidak hanya bagi orang-orang di masjid tapi juga bisa orang-orang yang di luar masjid ya, gitu. Tergantung bagaimana seseorang itu mempergunakan malamnya dalam ketaatan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf kita juga dulu karena azan maghrib sudah berkumandang. Marilah kita sama-sama berbuka ya. Silakan Bapak Ibu dinikmati silakan. Kenapa? Hasilnya harus Oh, satu lagi. Pertanyaan. gimana anunya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu lagi. Ya, saya. Sambil kita berbuka, maka pertanyaan terakhir dari Ahmad, barangkali. Kalau ya. Silakan. Gimana? Warnanya? Apa? Oh, dari silakan. Apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada kami. Yang saya masih penasaran ada pertemuan. Jadi tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Jadi mohon penjelasannya kenapa tidur di bulan puasa kok bisa ibadah? Benar atau enggak ada tidur puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Tapi ini menjebak juga. Apakah tidurnya orang puasa ibadah? Gitu. Sebenarnya semua yang dilakukan oleh kita
ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah ibadah sebenarnya. Asal bagaimana dia memulai aktivitasnya kan gitu. Ketika misalkan sebelum dia tidur ibaratnya dia berdoa dulu, pasti sudah dikategorikan ibadah. Jangankan ibaratnya ketika puasa, di luar puasa juga ibadah gitu. Tapi intinya semua yang kita lakukan, ya, aktivitas apapun yang kita lakukan, jika kita memulai dengan nama Tuhan atau dengan nama Allah, sudah terhitung ibadah, Pak. Jangan orang puasa, orang yang di luar puasa juga bisa ibadah, Pak, gitu. Bapak, terima kasih. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.